Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Handayani dari kelas 23 Teknik Informatika IPA Teknik Caltex Riau. Nah, pada pertemuan ke-7 kali ini, saya akan menjelaskan mengenai button navigation dan juga list view pada pemrograman Kotlin. Nah, di sini tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih cara kita menerapkan button navigation. Lalu bagaimana juga cara kita untuk menggunakan array pada list view untuk menampilkan data-data yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, di sini kita harus memahami dulu nih masalah dari praktikum kali ini, di mana di sini masalah utama yang harus diselesaikan itu adalah bagaimana cara untuk menerapkan button navigation sesuai dengan tema project saya, yaitu tiket bioskop. Lalu bagaimana sih menambahkan dua menu untuk menerapkan list view sederhana dan juga list view custom adapter. Nah, dari praktikum ini sendiri, saya menemukan tantangan utama, yaitu bagaimana data yang ingin ditampilkan menggunakan list view itu dapat terbaca dengan baik, serta bagaimana juga untuk menggunakan menu-menu pada button navigation, sehingga menu tersebut bisa mengarahkannya sesuai dengan fragmen yang diinginkan sesuai dengan fungsinya. Nah, dari hal-hal ini sendiri, langkah kunci atau keputusan desain yang saya ambil itu adalah menggunakan button navigation, di mana komponen ini ditambahkan sebagai navigasi utama antar halaman nantinya, seperti ada menu movies, tiket, dan juga profile. Komponen button navigation sendiri ini ditambahkan karena sesuai dengan prinsip material design yang menekankan aksesnya cepat dan aksesnya cepat ke fitur-fitur inti tanpa harus berpindah halaman menggunakan activity. Nah, dengan penempatan navigasi di bagian bawah, itu akan membuat pengguna aplikasi nantinya itu bisa menjangkau menu dengan lebih mudah, karena cenderung pada mobile, itu bisa dengan mudah nantinya untuk mengakses menu dengan satu jari. Lalu ada juga menerapkan list view, di mana komponen ini ditambahkan untuk menampilkan daftar informasi statis secara sederhana agar tampilannya itu tetap ringan dan juga mudah dipahami. Lalu juga menerapkan list view dengan custom adapter, itu untuk menampilkan list view yang datanya itu lebih kompleks, seperti daftar tiket bioskop yang punya elemen gambar dan juga jadwal tayang dan harga tiketnya. Nah, selanjutnya di sini seperti yang dapat dari video, saya menemukan sebuah error di mana terjadi error aplikasi itu tidak dapat diakses atau aplikasinya itu tertutup secara otomatis atau force close. Nah, saat saya melakukan pengecekan melalui logcat, dapat terlihat bahwa terdapat error berupa fragment movies fragmentnya itu not attached to a context. Nah, hal ini berarti fragmen dari movies fragment sendiri itu belum terhubung ke konteks, sehingga akan terjadi crash ketika aplikasinya dijalankan atau saat akan membuka fragmen movies fragment itu. Nah, error ini itu terjadi karena saya menggunakan require context yang dipanggil di awal, pada bagian awal kelas, saat fragmennya itu belum menjalani siklus on create view. Nah, pada tahap ini, fragmen itu belum memiliki konteks yang valid, sehingga nantinya sistem itu saat mengakses shared preference melalui require context, aplikasinya itu bisa crash dan tertutup secara langsung atau force close, jadi dia tertutup otomatis. Nah, untuk memperbaiki error ini, kita bisa mindahin shared preference yang digunakan yang memakai require context itu ke dalam on view create, sehingga nantinya itu fragmen itu sudah punya konteks yang valid dulu sebelum dia gunain require context. Nah, selain error ini, saya juga nemuin sebuah error dimana seperti yang dapat dilihat, ini terjadi karena saya itu terlalu banyak copy paste dari kelas-kelas yang sebelumnya setelah saya buat dan tidak saya perhatikan lebih lanjut, sehingga terjadi error seperti ini, dimana terdapat error null pointer exception yang menyebabkan aplikasi itu gagal dimuat atau langsung tertutup juga crash seperti sebelumnya. Nah, setelah saya telusuri lebih lanjut dari code program, ternyata error ini tuh terjadi karena layout utama dari activity setting yang saya gunakan itu nggak punya ID khusus untuk dipanggil layoutnya. Seperti yang dapat dilihat pada video, layout ini tuh nggak diberi ID khusus untuk dipanggil saat digunakan. Nah, sehingga activity nantinya itu mencoba memanggil elemen dengan find view by ID, di mana ID-nya itu adalah main. Namun di dalam file XML layoutnya sendiri itu elemen ID dengan nama main itu nggak ada, sehingga dia itu mengembalikan nilai 0 dan menyebabkan error null pointer exception. Nah, untuk memperbaiki hal ini, kita bisa nambahin ID untuk layout yang digunakan seperti yang dapat dilihat pada video. Nah, selanjutnya pemahaman dari konsep inti pembelajaran praktikum kali ini.
Nah, konsep utama dalam praktikum kali ini itu adalah pemahaman dari penggunaan list view dan juga penerapan bottom navigation. Di mana berdasarkan praktikum ini, saya dapat diketahui bahwa yang pertama adalah bottom navigation, di mana bottom navigation sendiri itu dapat dimanfaatkan sebagai alat navigasi utama dalam aplikasi untuk melakukan perpindahan halaman tanpa menggunakan activity, tetapi menggunakan fragment, sehingga aplikasi itu dapat berjalan secara lebih efisien. Nah, dengan menerapkan bottom navigation, nantinya dapat mengakses beberapa menu utama tanpa perlu keluar dari activity. Jadi setiap item pada bottom navigation itu akan dihubungkan ke fragment-fragmentnya menggunakan fragment manager, sehingga aplikasi nantinya dapat berubah secara dinamis tanpa harus memuat ulang keseluruhan activity. Nah, dari hal ini itu nanti bisa menjaga performa aplikasinya itu agar tetap optimal karena fragmentnya itu dapat digunakan kembali. Nah, di sini untuk menggunakan bottom navigation, kita bisa nambahin nih sebuah activity baru yang fungsinya itu sebagai activity utama yang akan menampung beberapa fragmentnya. Nah, nantinya setelah itu kita juga bisa nambahin beberapa fragment untuk sesuai dengan menu yang akan kita gunakan. Soalnya di sini juga telah saya buat layout untuk activity base ini, yang dimana di dalamnya itu ada frame layout sebagai wadah dari fragment dan juga bottom navigation view sebagai navigasi di bagian bawah aplikasi. Nah, setiap item pada bottom navigation nantinya bisa dihubungkan menggunakan fungsi set on item selected listener, sehingga ketika kita memilih menu, fragmentnya akan terganti sesuai dengan fungsi replace fragment. Nah, di sini juga saya tambahkan replace fragment sebelum menggunakan fungsinya, agar nantinya saat kita mengakses base activity ini, dia akan langsung mengeluarkan sebuah fragment sehingga tidak kosong nantinya. Nah, untuk menu-menu yang ada di bottom navigation ini, itu kita definisikan juga di bagian rest untuk option menunya, sehingga nantinya dia akan bisa mengalir dan menampilkan fragment sesuai dengan fungsinya. Nah, selanjutnya adalah menggunakan list view, di mana list view itu kita gunakan untuk menampilkan data dalam bentuk daftar yang dapat digulir atau di-scroll secara vertikal. Nah, penggunaan dari list view ini sangat efisien ketika kita ingin menampilkan kumpulan data yang jumlahnya banyak, seperti daftar film, tiket, atau menu profil. Nah, data dalam list view itu dihubungkan menggunakan array adapter, sehingga setiap item daftar itu dapat ditampilkan nantinya secara otomatis sesuai dengan data yang diberikan. Nah, dengan list view ini nantinya tampilan data itu bisa lebih terstruktur dan juga mudah untuk dibaca. Selain list view, di sini saya juga menggunakan list view custom adapter, di mana hal ini digunakan untuk menampilkan data yang lebih kompleks biasanya, seperti daftar tiket lengkap dengan gambar poster, harga, dan juga jadwal tayangnya. Nah, custom adapter ini akan memungkinkan kita sebagai pengembang aplikasi untuk mendesain tampilan setiap item list view itu sesuai dengan kebutuhan menggunakan layout khusus. Nah, dalam implementasinya nanti adapter ini itu bisa kita manfaatkan menggunakan view binding serta library dari Glide untuk menampilkan gambar dari URL yang kita gunakan. Nah, dari hasil praktikum ini, bagaimana sih hubungannya dengan materi pada praktikum sebelumnya? Jadi pada praktikum sebelumnya itu kan kita telah belajar nih bagaimana sih penerapan toolbar, fragment, dan juga web view yang dimana ini berperan penting dalam pengelolaan tampilan dan juga navigasi antar halaman. Nah, melalui pembelajaran tersebut, kita itu jadi paham bagaimana caranya sih memanfaatkan fragment untuk menampilkan beberapa halaman dalam satu activity. Lalu bagaimana juga sih kita menerapkan toolbar sebagai elemen navigasi yang konsisten pada setiap halaman. Nah, sedangkan pada praktikum kali ini, konsep tersebut itu kita kembangkan lebih lanjut dengan menerapkan bottom navigation dan juga list view. Nah, bottom navigation sendiri itu menjadi pengembangan dari konsep navigasi berbasis toolbar dan juga fragment. Dimana saat pada praktikum kali ini, perpindahan halaman itu dapat lebih cepat menggunakan icon menu di bagian bawah layar. Nah, hal inilah yang memperkuat pemahaman tentang bagaimana sih fragment itu saling terhubung dalam satu activity, serta bagaimana sih sistem navigasi bisa dikelola secara lebih efisien. Nah, selain itu, penggunaan list view dan juga custom adapter itu melanjutkan pemahaman tentang mengelola data secara dinamis yang sebelumnya sudah diperkenalkan melalui card view dan juga intent. Nah, jika card view itu menampilkan satu komponen, maka list view itu akan mengajarkan cara menampilkan kumpulan beberapa data dalam format daftar yang dapat di-scroll atau digulir secara vertikal. Nah, dengan penambahan custom adapter sendiri, tampilan daftar itu kini dapat disesuaikan lebih baik dari segi tata letaknya maupun isi datanya. Nah, untuk itu,
bisa kita tahu nih kalau logika program dan rancangan antarmuka pada praktikum kali ini itu telah berhasil untuk menghasilkan aplikasi dengan penerapan bottom navigation dan juga list view yang menampilkan data secara dinamis dalam bentuk sebuah daftar. Nah, setiap menu pada bottom navigation itu telah terhubung dengan fragmen yang berbeda, sehingga dapat berpindah entah halaman dengan mudah tanpa perlu membuka aktiviti baru. Selain itu, penggunaan custom adapter sendiri itu menunjukkan tampilan daftar pada list view itu disesuaikan agar lebih informatif dan juga menarik. Nah, seperti menampilkan gambar, teks, dan juga detail tambahan dalam satu item. Nah, semua komponen ini akhirnya berhasil diintegrasikan dengan baik dan berfungsi sesuai dengan tujuan praktikum. Jadi mana hal ini menghasilkan aplikasi yang lebih interaktif dan juga mudah untuk digunakan. Hasil akhir dari pengerjaan praktikum kali ini dapat dilihat pada demonstrasi program berikut ini. Baiklah, mungkin itu saja untuk praktikum kali ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menonton.